Berarti Idul Fitrinya sama. Nah, ini bagus, berarti menjaga persatuan. Dia tidak usah puasa. Dia tidak puasa tak masalah, karena keyakinannya, fatwanya seperti itu. Tetapi jangan salat Id hari Jumat. Kalau salat Id hari Jumat, itulah yang menjadikan orang resah. Kita lagi puasa di rumah, di sana takbir, Allahu Akbar, Allah. Satu kampung, bulatnya sama, itu. Jadi kalau memang ada fatwa mereka segitu bagus, nah itu saya senang. Dia tak puasa tak masalah hari Jumat, tetapi jangan salat Id hari itu. Idnya kau dapat hari Sabtu, itu indah sekali itu bersama. Nah, ya, itu yang paling bagus. Nah, jadi kalau begitu bagus, saya dukung itu. Karena dulu saya merasakan betul, ya, waktu yang Lebaran itu berbeda. Saya ngajar di Kampung Arang, termasuk Masjid Al-Fatwa itu saya ngajar. Masjid Al-Fatwa itu, ibu-ibu saya ngajar di situ. Nah, tetapi pengurusnya, tidak, bukan kita. Mereka lah yang melaksanakan Lebaran duluan. Tapi sayangnya, begitu dia Lebaran duluan, karena merasa dia punya wewenang yang kuat, besoknya kita Lebaran, masjid dikunci, Pak. Itu yang jadi masalah tuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik jemaah sekalian, jemaah subuh rahimakumullah, shaimin dan shaimat, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini, subuh Ahad yang terakhir untuk kajian di Baitur Rahim. Jadi hari Ahad yang akan datang, kita akan menikmati hasil ibadah kita yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Jadi hari Ahad yang akan datang sudah masuk Syawal yang kedua. Jadi ingin saya singgung sedikit ya jemaah. Sekarang postingan udah banyak beredar, ya, tentang masalah 1 Syawal. Saya ingin katakan jemaah tenang-tenang saja, Lebaran tak lari ke mana. Ya, Lebaran akan datang dan kita akan siap menyambut. Nah, cuma segala sesuatu itu kita serahkan kepada ahlinya, pakarnya. Nah, itulah medsos ini godaan juga. Satu telepon sana, telepon sini, bingung memang kita. Nah, saya juga pun jadi bingung. Ya, muncul postingan-postingan tentang masalah 1 Syawal. Nah, jadi untuk menjadikan kepuasan nanti saya kemarin saya kontak lah. Ya, saya punya rekan seorang ustaz yang ada di Departemen Agama, dia khusus tentang masalah ini. Nah, saya tanya kepada beliau, bagaimana nih ustaz? Postingan dari astronomi baik dalam negeri maupun di luar negeri mengatakan bahwa tanggal 20 itu adalah gerhana matahari. Gerhana matahari menunjukkan akhir bulan. Nah, udah gerhana matahari terjadi, berarti besoknya perpindahan bulan. Dengan demikian masuk 1 Syawal. Nah, itu kan pendapat mereka katanya. Jadi jelas kita ini berdasarkan penyelidikan hitungan sama. Mereka menghitung, kita juga bisa menghitung. Untuk 5 tahun ke depan pun bisa dihitung, kata dia, Idul Fitri itu. Nah, mau NU ke Muhammadiyah bisa menghitung. Nah, cuman masalahnya kriteria derajat itu tadi. Nah, jadi ijtima itu diperlihatkan berdasarkan hitungan, dia tak sampai 3 derajat. Dari Sabang sampai Merauke, dia bilang berkisar 1, sampai hampir 2 derajat. Berarti belum masuk kriteria 3 derajat. Nah, dengan demikian istiqmal
Kalau bulan belum muncul, istikmal. Karena di bawah 2 derajat, di bawah 3 derajat, bulan tak nampak. Ya, ini disepakati 4 negara. Saya di WA dikasih. Saya bilang saya minta kesepakatan 4 negara tadi. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Karena kita satu matlak ini. Kalau Malaysia lebaran, ya kita lebaran. Singapura juga lebaran, itu Brunei juga sama, karena satu matlak. Nah, jadi kesepakatan 4 negara itu saya diberi itu. Nah, ditetapkan masing-masing dengan menterinya. Nah, jadi tak akan bergeser ini. Artinya 4 negara telah sepakat berdasarkan hitungan hisab sementara waktu ini. Tetap kita melihat bulan, maka dicocokkan. Hitungan dengan lihat bulan akan dicocokkan. Nah, jadi berdasarkan hisab ternyata masih di bawah 2 derajat. 1 koma sampai di bawah 2 derajat gitu. Jadi jelas berarti bulan belum muncul. Nah, berarti istikmal, disempurnakanlah Sya'ban yang 29 menjadi 30. Ya, nah berarti jadi Jumat itu 30 Ramadan. Ini untuk sementara waktu berdasarkan hisab. Nah, berarti istikmal, berarti Ramadan 30, Jumat hari terakhir. Dengan begitu Sabtu baru 1 Syawal. Nah, jadi saya ingin menanamkan jemaah desas-desus di medsos sudah untuk diketahui saja. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Nanti banyak WA lagi dengan saya nih. Macam-macam. Nah, yang jelas jangan khawatir, segala sesuatu serahkan kepada ahlinya. Gambarnya seperti itu. Ya, gambar seperti itu. Yang jelas insya Allah lebaran takkan pergi ke mana. Pasti tidak akan menyongsong. Tergantung persiapan kita ini. Kan gitu. Jadi kita persiapan kita ini, ya, tenang saja insya Allah. Jadi saya pernah datang ke rumah orang lain pas lebaran itu, lewat ke lebaran saya begini, lewat, tengah-tengah lewat. Sampai ke. Yang bimbang nih ibu-ibu, bapak-bapak itu tenang ya. Ibu-ibu nanya, kapan nih masang awodin baru nih? Dia tak mau tuh masangnya hari ini besok lebaran. Ya, tenang ya, enggak masalah. Yang penting hati kita yang baru nih. Tajdid iman kita diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, waktu sedikit tidak masalah, hadis pun pendek. Ya, pendek sekali hadis itu. Saya singkat saja. Nah, ya. Sedikit ya. Mengenai hadis mesti berhubungan dengan Jumat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, Allah ridha kepadanya, telah berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala al-minbari istaqbalnahu biwujuhina. Ya, rawahu Tirmidzi. Nah, adanya Rasulullah SAW, beliau apabila telah berada di atas mimbar. Nah, jadi katakan istawa itu berada di atas mimbar. Ya, makanya hati-hati menafsirkan Ar-Rahman wa Ar-Istawa itu bukan Allah duduk macam ini. Ya, ini kacau ini ayat-ayat mutasyabihat. Ya, kalau untuk makhluk boleh diartikan duduk di atas mimbar. Ya. Nah, apabila Nabi telah duduk di atas mimbar, nah, dia bilang apa? Istaqbalnahu biwujuhina. Nah, kami menghadapnya dengan wajah kami. Ya. Jadi bilang kami menghadapnya dengan wajah kami. Berarti sahabat mandang Nabi. Kalau Nabi sudah duduk di atas mimbar. Nah, ini jelas bahwasanya secara hukum bahwasanya dianjurkan menghadap, ya, makmum itu, jamaah yang hadir Jumat itu pandangannya melihat kepada khatib sebagaimana sahabat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Cuma ada perbedaan, ya, ada perbedaan Bapak Ibu. Bedanya apa? Mandang wajah Nabi dengan mandang wajah khatib sekarang lain. Itulah bedanya.
Ya, orang mandang wajah Nabi itu ada daya tariknya. Jadi sahabat tu sayang nunduk ke bawah gini, terlewatkan pandangan yang indah. Mandang wajah Nabi bertambah iman. Ya, jadi Nabi itu wajahnya bukan hanya tampan, tapi punya wibawa, nur, cahaya itulah yang menyebabkan sahabat senang memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah saya sampaikan kesenangan Abu Bakar salah satunya apa? Nah, an-nazaru ila wajhi Rasulillah. Aku salah satu nikmat di dunia ini mandang wajah Nabi gitu. Itu sahabat tuh. Ya. Namun kita ini bicara hukum, bukan bicara tentang kualitas orang nih. Jadi dianjurkan kalau khatib membaca khutbah, sunnah memandang supaya fokus. Jangan menunduk, nanti tidur. Ya. Jadi saya anjurkan jangan makan sebelum khutbah. Ya, sebelum kan jangan makan. Nanti tidur di masjid. Ya, tidur di masjid itu berat hukumnya. Selesai nanti baru sadar, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya, baru sadar ada bang. Jadi lewatlah semua hikmah khutbah tersebut. Ini jadi jelas bahwasanya dengan hadis ini dianjurkan untuk melihat khatib ya tatkala menyampaikan khutbah. Ya. Nah, kemudian dari Hakim bin Huzn, ya, Hakim bin Huzn radhiyallahu anhu berkata, ya, syahidna al-'ida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala asa, ala al-asan aw qaus, al-qausin, rawahu Abu Dawud. Dari Hakim bin Huzn berkata, dia bilang syahidna al-'ida, kami melakukan salat Id ya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi, berarti Id. Di sini tak disebutkan apakah Idul Fitri, apakah Idul Adha, jelas Id insya-Allah ya. Pembahasan mengenai Idul Fitri pun masuk juga, Idul Adha pun masuk dia. Kenapa Id dijelaskan? Nah, faqama mutawakkian 'alal asan aw qas. Ya, Nabi bersandar berdiri dengan tongkatnya ataupun dengan qaus itu busur panah. Busur panah itu, itu ada pegang begitu Nabi, pegang tongkat ataupun anak busur panah. Makanya tongkat itu sunnah. Nah, ada yang berpendapat ya sunnahnya kalau udah uzur. Kalau belum uzur tak sunnah dengan tongkat. Nah, dihukum begitu. Apa yang dipakai Nabi, apa yang dilakukan Nabi, tak pakai standar umur, itu sunnah. Kalau seandainya serban tu tak dipakai Nabi, tak sunnah lah kita. Kan itu budaya Arab. Ya, Abu Jahal pakai serban tak? Pakai. Abu Lahab. Jadi kalau bukan Nabi yang memakai, tak sunnah tu. Kita tak lihat Abu Jahal, Abu Lahabnya. Kita pakai serban itu kerana melihat siapa? Nabi SAW. Jadi sorban itu memang cocok di masa itu. Kenapa? Panas. Jadi pakai jubah, kalau tak ni kulit ini langsung menghadap matahari. Keduanya pakai imamah di kepala, ada kain sini lagi bawah ni. Yang bisa digunakan. Jadi hanya wajah pipinya kelihatan, yang lain tertutup. Kenapa? Panasnya. Kalau lihat kan keadaan kondisi dulu dengan sekarang, bisa tidak relevan, bisa juga relevan. Kerana tempat itu macam-macam, ada yang panas, ada yang tidak. Tapi sekarang ada orang jalan kaki, kemana-mana pakai kendaraan, pakai mobil, pakai AC. Jadi kita tak pakai kondisi lagi. Yang jelas, apa yang dipakai Nabi, ya itu jadi sunnah. Nah, termasuklah tongkat tadi itu, pegang tongkat. Kenapa? Niatkan sunnah, bukan kerana tua. Ya, bukan kerana umur, uzur, bukan. Kerana Nabi melakukan itu. Atau juga qaus. Ini menyebutkan bahwasanya dua masalahnya apa? Yang pertama, mandang wajah khatib waktu khutbah. Yang kedua, khatib sunnah pakai tongkat. Dan saya pernah diundang di masjid yang tak ada tongkat. Tidak masalah, tak pakai tongkat. Dia pakai podium ya. Ya, ada jumanya pakai podium. Dah, tak pakai tongkat.
fasilitas itu ya kita pakai kalau tak salah. Itu salah satu sunnah, bukannya wajib. Yang wajib itu khutbahnya sama salat itu yang wajib. Nah, cuma sunnah-sunnah ini untuk mendapatkan keutamaan tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibadah kita menjadi sempurna. Karena tak ada tokoh yang kita idolakan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Selesai sudah sikit ya. Untuk itu jemaah sekalian, saya sampaikan ya, Ramadan sudah dekat lagi nih akan berakhir. Tunjukkan perpisahan kita dengan Ramadan ini dengan ibadah. Ya, jangan sampai makin akhir kita disibukkan menghadapi Lebaran lupa dengan ibadah. Ya, silakanlah bergegas berkemas untuk menyusun satu Syawal, tanda gembira, silakan tak salah. Tapi jangan sampai salahnya itu apa? Ibadah tinggal. Ya. Jadi kita masih ada ibadah tarawih, baca Quran, apalagi iktikaf 10 akhir ini. Kita ingin berpisahnya Ramadan, kita puas dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya kita sedih. Itu kenapa sedihnya? Karena kesan itu. Ya. Orang yang imannya tidak kuat, ibadahnya tidak maksimal, pas-pasan saja, boleh jadi perpisahan Ramadan tidak memberikan dia bersedih. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa rasakan tanda orang beriman yang bagus imannya, senang datang Ramadan, bersedih waktu pergi. Orang yang imannya lemah, bermasalah, susah Ramadan datang, gembira kalau Ramadan pergi. Hati-hati. Hati-hati kita berada di mana nih. Ya, jangan sampai yang kedua, na'udzubillah. Ini tandanya tak ada kesan kita dengan Ramadan ini. Tapi insyaAllah dengan ibadah yang sempurna, ibadah yang banyak ini menunjukkan bahwasanya kita senang dengan Ramadan dan sedih tatkala Ramadan akan meninggalkan kita. Karena nikmat Ramadan ini tak terhingga, saya bilang begitu. Ya, kita tak bisa lagi memprediksi apakah kita bisa ketemu dengan Ramadan akan datang. Wallahu a'lam. Itu tidak bisa dijamin. Jangankan Ramadan, satu Syawal ni bisa ketemu atau enggak, Allah Allah, tak bisa dijamin. Ya, nah semoga saya himbau jemaah sekalian Bapak Ibu, siapkan ibadah pada akhir-akhir ini dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga Allah kuatkan kita melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus selanjutnya kita mudzakarah, silakan. Ya, kita mudzakarah. Apakah wajib menghadiri oleh undangan berbuka puasa, sedangkan tempat berbuka puasa itu tidak disiapkan musola itu dan di kafe? Ya, sunnah kita datang. Bukan wajib sunnah kita datang. Nah, sedangkan di situ tidak ada musalah, yang jelas kita salat. Setelah kita berbuka, ya carilah tempat salat. Berjalan kaki atau pakai motor terserah, yang jelas buka bersama boleh. Dan sunnah hukumnya menyambut undangan orang untuk berbuka puasa bersama. Karena memberi makan orang berbuka itu hadis jelas sekali, pahalanya besar. Ya, dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masjid tak jadi ukuran, musalah tak jadi ukuran. Tapi kalau di situ ada musalah lebih bagus. Jadi tidak lagi pergi ke mana-mana, langsung kita melaksanakan ibadah. Karena sunnahnya berbuka. Setelah itu salat maghrib. Setelah salat maghrib apa? Makan lah. Habis makan balik lah. Siap-siap persiapan salat tarawih. Akan begitu aja. Ya. Nah, jadi tak masalah. Ini dulu, saya ingin bertanya. Seperti ini, kalau memang lebaran itu hari Jumat, mereka kita hari Sabtu, arah mereka hari Jumat kita tidak usah puasa, sholatnya hari Sabtu. Itu arahan dia. Nah, ini terjadi lagi, karena kita tidak puasa pada hari Jumat itu. Kalau kita puasa kan hukumnya haram. Tapi kalau kita batalkan puasa, sholatnya hari Sabtu. Bagaimana sebaiknya? Ya. Kita ini mohon maaf, kita pun susah juga. Siapa benar masing-masing punya keyakinan dengan fatwa tersendiri. Yang jelas kita punya pemahaman, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in rumma alaikum fa'akmilu sya'bana 30.
salatlah kalau kau lihat bulan, puasalah kalau lihat bulan, berhari raya lah kalau lihat bulan. Nah, kita kan lihat bulan. Nah, ternyata bulan itu hari Kamis malam Jumat belum muncul. Maka istiqmal, jika tertutup bagi kalian, kata Nabi, jika tak nampak bulan, fa akmilu Sya'ban 30, sempurnakanlah Sya'ban 30, berarti sempurnakan 30, lusanya baru 1 Syawal. Nah, ya, jadi mereka mengklaim haram puasa hari Jumat seandainya. Itu kan pendapat dia. Kita ni kan pakai hadis. Nah, kita kan pakai hadis Nabi SAW. Nah, ini kan masalah kriteria tentang masalah munculnya bulan itu pilih pendapat. Nah, saya mohon maaf nih ya. Nah, saya tegaskan begini. Nabi ini zaman Nabi itu mandang dengan alat mata telanjang. Itu masa tegas. Nah, Nabi itu mandang dengan ini mata kasar nih. Sahabat mandang dengan mata kasar, tak pakai mikroskop dah, tak pakai teropong dah, tak pakai teropong bintang lagi, bukan lagi teropong bulan, teropong bintang tu pakai tu. Nah, jadi sahabat yang lapor dengan Nabi itu, ya, sahabat lapor dengan Nabi setelah melihat dengan mata telanjang. Kenapa sahabat bisa melihat? Itu pada masa itu rumah itu tidak banyak, pandangan itu kepada hamparan pasir, tanah yang luas, makanya melihat bulan lebih mudah, sebagaimana orang di tepi pantai. Nah sekarang kalau dia di bawah 3 derajat, pakai alat pun tak nampak. Nah, ini mau paham betul-betul nih, ya. Di bawah 3 derajat, alat apapun dikerahkan tak nampak. Ayo, mau pakai mana? Mau pakai alat ke mata telanjang? Nah, kalau pakai mata telanjang harus ada kepastian sesuatu itu nampak dilihat. Dan inilah yang ada di masa Nabi SAW. Itu pertama. Jelas nih ya? Nah, saya clearkan dulu ini. Yang kedua, jangan sampai jamaah bimbang, dia haram puasa hari Jumat, mulai goyang pula. Nah, ini saya tegaskan dulu. Yang kedua, tadi sudah jelaskan. Nah, yang kedua, tidak selalu Nabi melihat bulan. Dalam hadis itu dijelaskan sahabat yang melihat bulan, mereka yang lapor dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan sahabat waktu maghrib, karena begitu terbenam matahari, muncul bulan itu. Terbenam muncul, padahal masih terang hari itu kan. Nah, nampak deh bulan itu begini deh, seperti pancat kuali, atau begini nyamping, atau begini nyamping deh, tidak ada telungkup, tidak ada. Nah, ya, jadi sahabat ini berjalan, terbenam matahari, langsung dia nampak bulan, langsung masuk kota Madinah. Masuk kota Madinah, dia lapor dengan sahabat Nabi, aku tadi lihat bulan. Ayo. Nah, kata sahabat, kita menghadap kepada Rasulullah SAW. Saya mau tahu, tanya jamaah sekalian, kenapa sahabat itu tak berani mengumumkan sendiri? Dia tak punya otoritas untuk mengumumkan itu. Otoritasnya kepada sultan, penguasa. Dia datang dengan Nabi, sahabat tadi melihat, dia bilang apa? Laqad ra'aitu hilalan, aku telah melihat hilal ya Rasulullah. Antashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, kau bersaksi tidak terkecuali Allah dan aku utusan Allah? Ya, aku bersaksi Allah sebagai Tuhan, kau sebagai utusannya. Bilal, i'lam, umumkan Bilal, besok puasa Ramadan. Tengoklah teknis itu. Nah, Nabi itu simbol penguasa. Jadi yang memutuskan siapa? Nah, sahabat ramai yang ngomongkan, dia tak ada otoritas. Mohon maaf nih, sebenarnya ormas tak boleh ngomong masalah ini. Ini agak kasar sikit, tak apa-apa lah ya. Nah, ini kena kita kaji, ilmu fikir begitu. Ini ilmu.
Jadi tak boleh. Coba lihat Malaysia, ada masalah. Nah, dari dulu sampai sekarang Malaysia tak punya masalah. Kenapa? Otoritas diberikan kepada mufti memutuskan setelah musyawarah dengan ormas Islam. Dalam fikih itu lihat, kalau sudah sultan memutuskan bahwa besok Ramadan seluruh rakyat wajib puasa. Ingat tuh bahasanya wajib, bukan sunnah itu. Wajib puasa. Nah, itu makanya kok baca kaidah fikih itu begitu. Jadi saya sampaikan ini, jamaah jangan lagi ragu dengan keputusan musyawarah ormas dengan pemerintah. Itu kesepakatan yang kuat. Ya, pendapat minoritas tak boleh dipakai. Nah, itu masalah kita dulu nih, nenangkan. Yang kedua, kelompok mereka ini seandainya mereka mengatakan Idnya hari Jumat, ya. Nah, kalau dia memang tidak puasa itu tidak masalah. Itulah pemahaman mereka. Dan kalau mereka memutuskan Idul Fitrinya tetap hari Sabtu, itu yang terbaik. Berarti Idul Fitrinya sama. Ini bagus. Berarti menjaga persatuan. Dia tidak puasa tak masalah karena keyakinannya fatwanya seperti itu. Tetapi jangan salat Id hari Jumat. Kalau salat Id hari Jumat, itulah yang menjadikan orang resah. Kita lagi puasa di rumah, di sana takbir, Allahu Akbar, Allah. Satu kampung bulatnya sama, itu. Jadi kalau memang ada fatwa mereka seperti itu bagus. Itu saya senang. Dia tak puasa tak masalah hari Jumat, tetapi jangan salat Id hari itu. Idnya kok dapat hari Sabtu, itu indah sekali itu bersama. Ya, itu yang paling bagus. Jadi kalau begitu bagus, saya dukung itu. Karena dulu saya merasakan betul, ya, waktu yang Lebaran itu berbeda. Saya ngajar di Kampung Haram, termasuk Masjid Al-Fatwa itu saya ngajar. Masjid Al-Fatwa itu, ibu-ibu saya ngajar di situ. Tetapi pengurusnya, bukan kita. Mereka lah yang melaksanakan Lebaran duluan. Tapi sayangnya, begitu dia Lebaran duluan, karena merasa dia punya wewenang yang kuat, besoknya kita Lebaran, masjid dikunci, Pak. Itu yang jadi masalah tuh. Digembok itu. Ini ekstrem nih. Kalau seperti itu, berilah peluang lagi yang salat besoknya. Ini kan yang mayoritas. Itu yang tak sedap itu. Saya tak mau seperti itu. Ya. Persatuan itu wajib. Salat sunnah. Salat itu sunnah. Persatuan wajib. Kita dulu banyak mana? Itu kan indah sekali. Kalau kita paham kaidah hukum, kita cari yang terbaik. Sedapat mungkin ditekan, dihilangkan perbedaan itu, yang munculkan persamaannya. Ini masalah umat sebenarnya. Ya, kesian ya. Tak tenang Pak dulu tuh. Bayangkan saya di rumah puasa dan sebagainya, pas masuk malam, besok puasa lagi kita terakhir tuh kan. Malam tuh telepon dari Kampung Haram. Kedengar takbir di HP itu. Ustaz, sini ke takbir. Kata dia takbir. Kita bisa masih puasa. Memang tak nyaman. Saya dengar di HP itu bunyi takbir, rumahnya dekat masjid. Itulah, mudah-mudahan. Saya selalu berdoa dari dulu, mudah-mudahan yang muncul persamaannya, bukan perbedaannya. Ya, mohon maaf ya. Sekali lagi. Jadi kalau memang dia seperti itu bagus. Jadi dia tak puasa hari Jumat, Idnya hari Sabtu. Itu bagus sekali. Itu yang terbaik. Ya. Ibu nanya tuh. Ibu nanya. Tolong Pak Mik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pembahasan tentang puasa ini. Ya, pilih mana yang terbaik. Yang pertama, kita kalau belajar kaidah ilmu fikih itu ada kaidahnya. Puasa Syawal
jangan dilakukan kecuali qada dulu Ramadan. Ada kaidah fikih gitu. Ya, lunaskan yang wajib dulu, baru ibadah yang sunnah. Berarti kalau ketentuan ini kita pakai qada Ramadan, kemudian baru Syawal. Kalau Ramadan ibu-ibu ada ketinggalan 7 hari, ya, seandainya kan yang lazim kan 7 hari itu. Nah, lalu diiringi lagi dengan puasa 6, 7 tambah 6, 13 hari ibu puasa di bulan Syawal. Ya, qada dulu 7 hari, kemudian esoknya nyambung atau lusanya boleh nyambung, ya, puasa 6. Berarti bulan Syawal ibu-ibu puasa 13 hari, cukup lumayan. Ya, hampir setengah bulan. Itu pilihan yang pertama tuh, Bu. Ini yang terbaik nih. Ini yang terbaik. Bagi yang kuat puasa silakan. Nah, yang kedua, ya, yang kedua, Pak Ustaz, saya ini kan tahu betul Syawal itu puasa 6-nya hanya di bulan Syawal. Sedangkan qada ini kan 11 bulan. Kenapa tidak bisa kita laksanakan Syawal dulu, setelah itu nanti baru kita qada Ramadan, karena waktunya panjang? Boleh juga kata ulama. Tapi ingat, tatkala kita melaksanakan puasa 6 bulan Syawal, ini belum bisa terangkat, belum berada di sisi Allah sebelum melunasi yang wajib. Nah, berarti puasa 6 ini tertahan disebabkan belum membayar hutang Ramadan. Nanti udah bayar hutang Ramadan, barulah diangkat sama-sama qada Ramadan. Berarti tertunda dia. Sama dengan kita salat, tak dianggap qabliyah ba'diyah zuhur kecuali zuhurnya harus dilunaskan dulu. Kan begitu kaidahnya itu. Itu dia. Kaidahnya gitu. Itu pilihan yang kedua. Terserah ibu, tapi tertunda itu sampai kita qada Ramadan. Yang ketiga ini langsung digabungkan. Dia puasa 6, ya, tapi diniatkan qada Ramadan. Niatnya hanya qada Ramadan di bulan Syawal. Jadi cukup hanya dia mengqada 7 hari di bulan Syawal tanpa meniatkan puasa bulan Syawal. Niatnya aku mengqada puasa Ramadan. Nah, begitu saja sudah sah tanpa diniatkan puasa Syawal. Namun ulama menyatakan otomatis keutamaan puasa Syawal juga terangkat. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ini yang paling mudah. Ada yang tanya bisi, Pak Ustaz, pahala macam mana? Dipisah tentulah lebih besar pahalanya daripada disatukan. Itu paham nih Bu? Dipisah tentu lebih afdal. Pakai cara yang pertama tadi itu. Tapi ingat, kalau kita hanya qada Ramadan saja, ya, hanya qada Ramadan kita lakukan, bukan di bulan Syawal seandainya, berarti hanya qada saja, ya, puasa Syawal. Makanya kalau mengqada di bulan Syawal, otomatis puasa bulan Syawal terangkat. Lebih mendingan ada tambahan. Ya, ada tambahan. Dah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun berbukanya dulu di masa Nabi. Nabinya ini, ya, bukan sahabat, kita tidak tahu. Nabinya itu, ya, makannya kurma dengan air putih. Setelah itu beliau salat. Setelah salat tidak ada penjelasan Nabi makan apa lagi. Kalau kita ni kan maaf, ada makan lagi, makan berat tu. Nah, kalau memang seandainya berbuka puasa langsung makan juga tak dilarang, boleh, tak masalah. Ada yang orang berbuka langsung makan, ada. Itulah bagi para pemakan. Dia tak tahan nunggu lama-lama, langsung makan, silakan, tak masalah. Ya, tak masalah. Yang jelas jangan berlebihan. Ya, kita persiapkan untuk tarawih. Kalau makannya banyak, tarawihnya memang
Jangankan 20, 8 ya udah lemah. 8 tu terbetik di hati dah, tarawih. Ada beban. Jadi jangan makan banyak-banyak. Saya ini imam terasa betul. Kalau makannya agak lebih sikit, napas pendek. Maka makan cukup untuk tenaga saja. Dan memang saya merasakan Ramadan makan tidak bisa seperti hari lain. Porsinya sedikit, lebih sedikit lagi. Ya. Paling banyak minum itu. Minum, ngemil, kue-kue, buah-buah. Makan nasi tak banyak. Ya, saya pun heran ya, nih orang tu makan bisa nambah tu. Sama ya, kalau Ramadan bukan Ramadan. Untuk yang sholat yang berjamaahnya gimana Ustaz? Kalau memang tidak pergi ke masjid, usahakan berjamaah di rumah sama keluarga. Jadi kita dapat 2 masjid. Ya, ibadah 3 macam keutamaannya nih. Keutamaan waktu, keutamaan berjamaah, keutamaan tempat. Maka di masjid berkumpul 3 macam. Keutamaan tempat dapat, keutamaan berjamaah dapat, keutamaan awal waktu dapat. Kalau di rumah kita berjamaah, keutamaan berjamaah dengan awal waktu, fadilah tempat tak dapat. Tapi masih mendingan bisa berjamaah. Nah, kalau memang dia ke masjid kembali lagi makan waktu yang paling panjang, apalagi persiapan untuk saya pesankan di masjid nih, tolong di masjid. Untuk salat maghrib jangan nunggu lama-lama. Pokoknya buka tu jangan puas-puas betul baru adzan. Ataupun adzan tapi iqamahnya lama lagi. Tunggu, tak usah. Begitu kita buka sekedarnya dan sebagainya, dah adzan, orang pun datang. Begitu orang datang, salat maghrib. Biasakan budaya begitu, biar awal waktu betul maghrib itu. Nah, cepat selesainya. Wiridnya dipendekkan. Jangan wiridnya panjang-panjang. Nah, kena persiapan untuk Isya. Saya ni kalau udah Isya di luar Merdeka, mana lagi, sampai Kampung Arang, macam-macam jauh. Itu saya punya target itu, begitu buka salat langsung makan sedikit makan. Kalau tidak begitu terlambat saya datang. Karena maghrib singkat. Berbeda dengan di Mekah dengan Madinah. Mekah Madinah tu Bapak Ibu selisihnya 2 jam maghrib dengan Isya. Makanya tenang-tenang saja aku di sana tu. Habis salat maghrib pulang ke rumah santai kumpul keluarga. Tenang masih. Kenapa? Isyanya jam 8. Kalau jam kita itu jam 8 Isyanya. Makanya agak lama. Di sini tepat waktu, Isyanya pun tepat waktu. Makanya orang keburu, tergesa-gesa. Ya, jadi kalau dapat maghrib, wiridnya jangan banyak, pendek. Kalau kami zikirnya pas 165 tutup, tak bisa banyak. Itu pun dipercepat doa dan sebagainya. Boleh juga ambil 3 kali, boleh. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. 3 kali doa langsung, boleh, tidak masalah. Nanti isyanya malamnya tahajudnya diperbanyak. Jadi diperbanyak. Begitulah. Kita sebagai pengurus masjid ini bijaksana sedikit. Ini bulan yang mulia, untuk maghrib waktunya singkat. Ya, waktunya singkat. Wallahu a'lam. Segala cukupnya ya. Insyaallah kita ketemu nanti lanjutannya masih lama. Bulan Syawal minggu yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan pengajian kita Bulughul Maram. Ya, kita Bulughul Maram. Mana tadi itu? Batasnya tadi itu saya lupa. Kita ni malam hampir sebulan libur. Ya, hampir sebulan libur. Oh, selesai dah ni? Selesai. Masuk bab salatul khauf. Salat dalam situasi keadaan takut. Ada cara salatnya kita bahas dia. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga Allah beri kita kekuatan dan berbanyak ibadah jemaah sekalian. Minimal kita istiqamah ibadah sampai selesai Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti. Allahumma shalli ala Muhammad.